Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah penyakit yang menyerang sistem paru-paru, di mana disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan TBC itu bisa menyebar atau penularannya itu bisa melalui udara bebas yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat menyerang paru-paru, kelenjar, kulit, TBC tulang, dan ada selaput otak. Orang yang beresiko tinggi terkena TBC itu semua orang dapat beresiko terkena TBC, tapi ada yang beresiko tinggi. Yang pertama adalah orang yang merokok, yang kedua orang yang penderita AIDS atau HIV, yang ketiga penderita kencing manis atau diabetes, penderita kurang gizi, yang kelima ada sanitasi lingkungan yang tidak baik. Kemudian gejala TBC, biasanya gejala yang paling umum itu adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau bahkan lebih. Gejala lainnya itu dapat timbul seperti batuk bercampur darah, sesak napas, dan nyeri dada, nafsu makan menurun, terus berat badan menurun, demam meriang lebih dari 1 bulan, berkeringat malam tanpa kegiatan fisik. Cara untuk memastikan seseorang terkena TBC. Caranya adalah dengan pemeriksaan dahak mikroskopis di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 3 kali selama 2 hari, yaitu yang pertama sewaktu itu dahak diambil dan dimasukkan ke dalam pot dahak saat penderita pertama kali datang ke pelayanan kesehatan. Yang kedua dahak yang pagi, hari kedua dahak pagi itu diambil saat baru bangun tidur, lalu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga dahak sewaktu, hari keduanya tapi sewaktu itu dahak yang diambil saat penderitanya itu datang ke fasilitas kesehatannya. Hasilnya jika positif itu maka orang tersebut harus diberi obat secara teratur selama kurang lebih 3-6 bulan. Jika negatif itu bisa dianjurkan maka dianjurkan untuk periksa ke pelayanan kesehatan juga bisa. Terus penularan TBC itu dapat tadi bisa menular melalui udara yang telah terkontaminasi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC itu melalui udara, dan jika orang tersebut memiliki daya tahan tubuh rendah, maka orang tersebut dapat berisiko tinggi terkena penyakit diabetes mellitus tersebut. Penyakit TB tersebut. TBC itu bukan penyakit keturunan, bukan penyakit kutukan, dan bukan penyakit santet. Langkah pencegahannya, yang pertama ada pengobatan pasien TB hingga sembuh selama 6 bulan. Yang kedua menutup mulut saat batuk dan bersin. Yang ketiga membuang dahak di tempat yang benar. Yang keempat menjaga ventilasi udara. Yang kelima imunisasi BCG pada bayi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.